Halo teman-teman, selamat datang lagi di Pilihan Hidup, tempat di mana kita ngobrolin hal-hal yang sering kita pikirin, tapi jarang kita bicarakan. Nah, di sini nggak ada yang paling benar ya teman-teman ya. Kita semua lagi sama-sama saling belajar. Belajar untuk menjadi lebih dewasa, bukan cuma diukur dari sisi umur, tapi kita belajar dewasa dari sisi hati kita. Nah, kali ini kita akan bahas satu topik yang mungkin saja teman-teman nggak kita akui di depan orang lain, tapi diam-diam kita rasakan teman-teman. Nah, ada momen-momen kecil yang mungkin saja tidak kita sadari, misalnya teman-teman, saat dengar kabar orang yang kita kenal dapat masalah. Bukannya kita simpati, kita malah merasa sedikit lega. Atau mungkin saja ngelihat orang sukses, bukannya kita ikut senang, tapi hati kita kayak ngomel, kok bisa sih dia? Nah, teman-teman gak perlu jawab sekarang, tapi coba deh, teman-teman coba resapi pelan-pelan, karena yang gak kita obrolin, kadang-kadang yang paling butuh kita beresin teman-teman. Contohnya aja, teman-teman misalnya lagi buka Instagram, terus teman-teman scroll, lalu lihat postingan orang yang kita kenal dekat lagi liburan. Nah, otak kita kadang-kadang mungkin berpikir, ini serius nih, baru kemarin ngeluh soal utang. Atau dengar orang yang dulu bikin kita sebel teman-teman, sekarang malah naik jabatan. Dan hati kita kayak gusar ya, tapi kita berpikir sabar aja, lihat nanti. Nah, bahkan waktu orang yang pernah nyakitin kita, mungkin aja pacar kita bukannya move on, malah kita nunggu-nunggu kabar buruk datang dalam hidupnya. Nah, hal-hal kayak gitu teman-teman kelihatannya kecil, tapi nyangkut banget di kepala kita. Kadang bikin hati kita sempit tanpa kita sadari teman-teman. Kalau kita pernah ngerasain hal-hal tadi, kita bukan satu-satunya loh teman-teman. Tapi kita juga nggak bisa pura-pura kalau hal itu hal yang wajar untuk kita biarkan. Karena teman-teman, rasa senang atas penderitaan orang lain dan rasa tidak suka waktu orang lain bahagia, itu sebenarnya tanda loh teman-teman, kalau hati kita lagi penuh dengan hal-hal yang perlu dibereskan. Bisa jadi karena kita teman-teman pernah dibanding-bandingkan, atau bisa jadi juga karena kita merasa diri kita tertinggal atas orang lain. Tapi satu hal yang pasti teman-teman, bahagia itu bukan lomba cepet-cepatan. Hidup itu bukan bicara tentang siapa yang beli rumah duluan, siapa yang naik jabatan duluan, atau yang kelihatannya bahagia. Karena bahagia itu bukan piala rebutan teman-teman. Jadi kalau ada orang lain duluan bahagia, duluan dapat, bukan berarti loh teman-teman, jatah kita tuh hilang. Tapi masalahnya teman-teman, kalau hati kita terus diisi dengan hal-hal seperti iri, dan kita banding-bandingkan dengan orang lain, itu tuh jadi susah ngerasain syukur atas apa yang sudah ada dalam diri kita. Dan akhirnya teman-teman, kita tuh capek sendiri, kita nggak tenang, kita nggak puas, dan yang paling merugikan kita adalah kita nggak punya rasa damai dalam hati. Sekarang coba deh teman-teman tarik nafas dan jujur sebentar aja sama diri kita sendiri. Pernah nggak teman-teman ngerasa puas waktu orang lain gagal? Pernah nggak kita senyum kecil waktu dengar kabar buruk tentang seseorang? Atau pernah nggak kita pengen untuk orang lain jatuh biar kita merasa lebih tinggi? Kalau iya teman-teman, itu bukan bikin kita jadi orang jahat ya teman-teman, tapi itu jadi alarm kalau hati kita butuh segera dibersihkan. Dan prosesnya bisa dimulai dari hal kecil teman-teman.
kita belajar untuk bilang, senang nih dengar kabarmu kawan, kabar baikmu kawan. Walaupun kita mulai dengan setengah tulus, kita belajar hadir waktu kawan kita bahagia. Walaupun mungkin posisi kita belum ada pada titik orang tersebut. Karena yang bikin hati kita sehat teman-teman, bukan saat kita lebih unggul, tapi saat kita bisa tenang meskipun pada saat itu bukan kita yang disorot. Kita semua punya waktunya masing-masing teman-teman. Dan waktu kita bakalan datang juga, pasti itu teman-teman. Walaupun bukan sekarang, dan itu nggak apa-apa, it's okay teman-teman. Tapi satu hal yang pasti ya teman-teman, waktu kita menunggu untuk itu datang, kita harus berusaha untuk memperbaiki hati kita teman-teman. Orang yang hatinya penuh, dia nggak sibuk pamer kekayaan teman-teman. Dia selalu sibuk untuk hadir, membantu orang lain tuh lebih tumbuh. Dan itu yang membuat dia lebih ringan dan damai. Nah, kalau teman-teman ngerasa bahwa channel ini bisa menyentuh sesuatu di dalam hati kita, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Katakan, hari ini saya mau isi hati saya dengan hal-hal yang bersih dan tulus. Dan teman-teman bisa klik like biar video ini bisa nyebar, serta share ke teman, keluarga, siapa saja saudara-saudara kita yang lagi butuh refleksi seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman bisa subscribe ya, karena di Pilihan Hidup kita tuh sama-sama belajar, bukan untuk menjadi yang paling hebat, tapi kita belajar untuk bisa menjadi lebih baik dalam kehidupan kita secara pelan-pelan teman-teman. Thank you sudah simak video ini. God bless buat teman-teman semuanya, sukses menyertai kita.